Halo teman saya M-Ganik, selamat datang di Bedah Cerita M-Ganik. Bedah Cerita M-Ganik adalah sesi membedah cerita dari konsumen M-Ganik yang telah berhasil mendapatkan kesehatan gula darah yang diinginkan. Pada Bedah Cerita M-Ganik, kami menghadirkan dokter atau expert untuk membantu memberikan edukasi melalui pengalaman sukses yang kami bagikan, agar bisa dibedah melalui sisi medis dengan tujuan untuk mengedukasi lebih banyak lagi penderita diabetes di Indonesia untuk semakin menjadi lebih pintar lawan diabetes. Pada Bedah Cerita M-Ganik kali ini, kami mengundang expert yaitu Dr. Eka Putra. Kali ini kita akan membedah cerita dari Ibu Eni yang berdomisili di Surabaya, Jawa Timur. Langsung kita bacakan. Amin, sangat baik perkembangannya. Saya udah nggak pernah minum obat lagi. Kaki saya yang tadinya ngapal sakitnya minta ampun, sekarang udah nggak lagi. Diabetes ini memang memiliki banyak gejala ya, dari buang air kecil, sering haus, sering lapar, kaki kesemutan, ini sampai kakinya sakit ya, Bu Nurul. Dan memang banyak sekali ya gejala yang dirasakan oleh penderita diabetes. Dan ternyata si sakit kaki ini itu banyak penderita diabetes yang mengalaminya loh Bu Jess. Iya betul, karena kalau kaki sakit itu kan bisa mengganggu aktivitas sehari-hari ya Bu sangat ya. menghambat sekali ya itu ya Bu Jess. Betul. Nah kenapa sih diabetes ini bisa mengalami kaki yang terasa menjadi sakit? Kita langsung tanya sama Dokter Eka. Oke, dokter, kita ketemu lagi dok. Apa kabar? Nah, kita mau nanya lagi nih dok. Apa sih yang menyebabkan penderita diabetes merasakan sakit di bagian kakinya dok? Oke, ketemu lagi. Nah, dengan pertanyaan seperti ini, kita akan bilang bukan cuma sakit ya, tapi seperti sakit, kesemutan, mungkin bahkan ada pasien kebas dan tidak berasa ya. Itu adalah gejala dari yang kadang orang akan bilang neuropati perifer. Itu kalau kita bilang yang bahasa kedokterannya. Kalau yang umumnya intinya saraf-saraf yang di ujung-ujung mungkin kaki tangan itu terganggu. Yang kita bilang kesehatan saraf tepinya itu terganggu. Salah satunya memang karena gula darah yang tinggi. Mungkin akan sedikit kita jelasin perjalanannya kenapa pasien bisa mengalami neuropati perifer ini, yaitu kerusakan atau gangguan pada saraf tepi ini. Adalah bagaimana gula darah yang tinggi itu akan menyebabkan sedikit kerusakan pada pembuluh darah. Ya bisa sedikit, bisa besar kita bilang ya. Nah, dengan pembuluh darah yang terganggu atau rusak, itu akan mengganggu otomatis kita bilang peredaran darah pastinya. Yang salah satu hal penting yang dibawa oleh darah adalah oksigen. Nah, kita bilang saraf juga perlu oksigen. Ya, dengan kekurangannya oksigen ini akan merusak atau mengganggu fungsi saraf, terutama pada saraf tepi di ujung-ujung, gitu ya. Dan bersyukur kita bilang kalau pasien dengan gula darahnya yang sudah terkontrol dan kita bilang berarti peredaran darahnya jadi bagus, oksigennya tersampaikan, pemulihan sarafnya baik ya, karena kita perlu ingatkan kalau bisa, kenapa kita selalu bilang pasien gula darah tinggi secepatnya normalkan, turunkan, jangan biarkan kelamaan, karena satu hal juga kita bilang bersyukur, beruntung pasien bisa secepatnya pulih, kita bilang dari rasa sakit seperti itu. Karena jujur kita bilang dalam lapangannya ada pasien yang membiarkan gula darahnya 200-300 sampai berbulan-bulan ya kan, berarti udah nggak apa-apa lah sakit, dibawa kerja, dibawa jalan, kesemutan kebas ya sudahlah, biasa udah tua, biasanya pasien suka ngomong gitu ya. Nah, jadi dia tidak terlalu fokus di sana, akan menyebabkan kerusakan jaringan saraf yang kita bilang amit-amit lah ya, permanen. Itu yang tidak kita inginkan. Atau kalau tidak permanen pun kita bilang minimal kerusakannya lumayan berat, sampai bahkan gula darah sudah normal pun dia masih merasakan sakit. Masih sakit, masih kesemutan gitu ya. Nah memang itu bisa dibantu dengan vitamin saraf dan lain-lain lah, terapi yang lainnya. Tapi paling baik adalah kontrol gulanya sedini mungkin. Berarti jika yang mengakibatkan itu saraf tepi, yang akan merasa sakit itu kaki dan tangan aja ya dok? Rata-rata di sana. Oke, tapi kebanyakan rasa sakitnya itu dirasakan di kaki atau di tangan dok? Kalau kita bilang pasien kalau secara lapangan ya, sebenarnya kita bilang saraf di sini aja juga bisa dirasakan. Tapi memang paling sering di kaki. Karena orang aktivitas yang paling terangsang apa? Yang paling sering keinjak kaki juga. Itu. Ketika pasien diabetes atau diabetesnya lagi mengalami rasa sakit di kaki yang lagi sakit-sakitnya dok, itu kan memang betul harus menurunkan kadar gula darah. Namun untuk penurunan kadar gula darah sendiri kan butuh proses dok. Nah untuk alternatif penanganan rasa sakit di kaki tersebut, ada nggak dok alternatif lainnya? Misalkan menggunakan obat luar seperti salep atau obat lainnya gitu dok?
Oke, kita bilang kan pasien mungkin kasusnya sekarang lagi gulanya udah tinggi, kakinya juga sakit tidak tertahankan. Memang kita harus cari ini penyebabnya, apakah memang murni karena gula atau ada penyebab lain. Mungkin kita bilang ya biasa orang tua bilangnya bahasanya rematik ya kan, atau kaki ada cedera. Nah, saat terjadi kasus seperti itu, kalau bisa kita tangani dua-duanya, kita tetap tangani. Satu, gulanya diturunkan. Memang kita juga nggak maksa cepat, karena gula turun terlalu cepat, pasien juga bisa kaget. Kadang sampai keringat dingin gitu kan. Nah, tapi minimal kita target gula darah bisa turun. Nah, sambil pengobatan ya. Kalau ke dokter, otomatis kita pasti kasih obat untuk mengurangi rasa sakit atau disuntik bila sakitnya kuat sekali. Nah, kalau biasa orang di rumah dia belum ke dokter, antara dia rendam kakinya pakai air hangat atau ya biasa oles ya salep pengurang pereda nyeri. Itu sih. Oke, berarti jika ada teman CTM Ganik yang merasakan kaki sakit seperti Bu Eni, kurang lebih sudah mendapatkan jawabannya ya dari penjelasan Dokter Eka barusan. Karena penjelasan dari Dok Eka juga sangat detail sekali ya. Baiklah, terima kasih Dokter Eka sudah bersedia hadir mengedukasi kami lagi di Bedah Cerita M Ganik kali ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di Bedah Cerita M Ganik selanjutnya. Terima kasih, Dok. Oke, baik. Sampai bertemu kembali.